Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita mulai dengan pembahasan baru, meraih ridho Allah, bukan ridho manusia. Ada 4 bagian dari buku ini: cari ridho Allah dengan ikhlas, cari ridho Allah dengan cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian cari ridho Allah lewat ridho orang tua, cari ridho Allah dengan tholabul ilmi, dan ditutup dengan doa meminta ridho Allah. Di halaman depan itu ada kata pengantar. Kemudian kita masuk langsung pada isi di halaman pertama. Cari ridho Allah dengan ikhlas. Ikhlas berarti di sini kita murni mengharapkan ridha Allah, tidak mengharap ridha yang lainnya. Nanti ada beberapa pengertian ikhlas akan disebutkan. Contoh di sini kita lihat ayat di sini dalam pembahasan pertama, awali dari ikhlas, beribadah hanya karena Allah. Al-Baqarah 271. In tubdus shadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini dalam sedekah ada dua bentuk, ada dengan terang-terangan, dan yang kedua sedekah dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam. Sedekah dengan terang-terangan boleh, namun dengan sembunyi-sembunyi lebih afdol. Tadi dikatakan wa in tukhfuha, jika kalian sembunyikan sedekah tadi, fa huwa khairul lakum, maka itu baik untuk kalian. Lantas dihapuskan dosa-dosa lantaran itu. Nah, di sini contohnya dalam amalan sedekah diperintahkan untuk ikhlas sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sifat 7 orang ini adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu
ma tunfiku yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Kalau ibaratnya itu tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu, berarti yang terdekat tidak tahu, berarti sembunyi-sembunyi sedekah ini. Nah, ini contoh perintah untuk ikhlas dalam beramal. Apa itu ikhlas? Di antara pengertian ikhlas adalah sebagai berikut. Abul Qasim mengatakan ikhlas adalah membersihkan amalan dari komentar manusia. Ya, membersihkan amalan dari komentar manusia. Hudzaifah al-Mar'asi mengatakan ikhlas adalah kesamaan perbuatan seorang hamba antara zahir, lahiriah dan batin. Yang ditampakkan sama dengan yang disembunyikan, Bu. Kalau riya itu yang ditampakkan pura-pura baik, hatinya beda. Ya kan? Kalau ikhlas itu yang lahiriah, ya tampak sama dengan yang tersembunyi. Juga ada pengertian dari dhunnun. Ada 3 tanda ikhlas. Pertama, tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Mau disanjung tinggi dengan dicela dia anggap sama. Ya, kalau disanjung tidak membuat dia itu di atas, kalau dicela tidak membuat dia itu jauh. Dianggap sama. Beda kalau orang gila pujian, maunya dipuji terus. Dicela nggak mau. Yang kedua, tandanya kata zunnun adalah melupakan amalan kebajikan yang dulu pernah diperbuat. Itulah yang diperbuat sudah, itu sudah ikhlas karena Allah, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Jadi kalau dia lagi marah-marah nggak ungkit-ungkit, ya pemberiannya yang dulu. Yang ketiga, mengharap balasan dari amalan di akhirat, bukan di dunia. Mengharap balasan dari amalan di mana? Akhirat. Ingat akhirat, dia itu minta balasan. Bukan minta segerakan di dunia ini. Ya Allah, saya sudah berinfak 500.000. Nah, pinginnya gantinya di sini, di dunia. Entah pinginnya ganti yang sama atau katanya 10 kali lipat akan diganti. Saya kok nggak datang 55 juta, ini kok nggak ada sama sekali. Dia minta balasan di dunia itu, Bu. Jadi kalau mau sedekah, sedekah saja gitu. Mau nanti dapat ganti yang sama, mau dapat lebih, atau mungkin hartanya berkurang tapi hartanya tambah barokah, ya. Pokoknya sedekah saja. Dia tidak mikir balasan di dunia, nanti dia mikirnya itu balasan di akhirat gitu. Nah, itu 3 tanda ikhlas menurut siapa? Dhunnun. Ulama di masa silam. Al-Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Beramal karena manusia termasuk syirik. Sedangkan ikhlas adalah engkau terselamatkan dari 2 hal tadi. Coba dilihat, fokus coba. Meninggalkan amalan karena manusia, ingat karenanya manusia kan, bukan karena Allah kan. Dia meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Lantas dia melakukan amalan karena manusia termasuk syirik. Yang benar gimana berarti, Bu? Meninggalkan amalan karena Allah, ya kan? Melakukan amalan juga karena Allah.
Nah, nanti kita akan lihat penjelasannya untuk kalimat dari Al-Fudail bin Iyad berikut ini. Lihat di halaman selanjutnya. Ini penjelasannya. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan amalan karena manusia termasuk riya, dan beramal karena manusia termasuk syirik. Apa yang dimaksud kalimat ini? Coba kita lihat penjelasan ulama Lajnah Ad-Daimah ditanya mengenai perkataan Al-Fudail bin Iyad, yaitu meninggalkan amalan karena manusia adalah riya dan beramal karena manusia itu syirik. Terus kami dan saudara kami biasa meninggalkan amal sunnah karena khawatir pada manusia boleh jadi akan jadi bencana bagi diri kami atau merendahkan kami. Atau ada yang meninggalkan amalan karena takut cemoohan saudara yang lain atau takut ditindak secara hukum. Apakah seperti itu termasuk riya? Lalu bagaimana cara berlepas diri darinya? Nah, jawabannya di sini dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Pernyataan bahwa beramal karena manusia termasuk syirik, pernyataan ini benar adanya. Karena berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan kewajiban ikhlas karena Allah dalam ibadah dan diharamkannya riya pamer amalan. Dan Nabi SAW telah menyebut riya dengan syirik asghar. Dan perbuatan inilah yang paling dikhawatirkan mengidap ya pada umatnya. Berarti yang kita bahas dulu ya, beramal karena manusia termasuk apa? Riya. Adapun pernyataan meninggalkan amalan karena manusia itu riya, maka itu tidak secara mutlak. Ada perincian dalam hal itu dan intinya tergantung pada niat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi niat yang jadi patokan, ditambah amalan tersebut harus bersesuaian dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku pada setiap amal. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang beramal tanpa tuntunan dari kami maka amalan tersebut tertolak. Lihat lagi rincian berikutnya. Jika seorang meninggalkan amalan yang tidak wajib, ingat ya, amalan tidak wajib ya, karena menyangka bahwa itu dapat membahayakan dirinya, maka ini termasuk riya. Ini termasuk strategi dalam beramal. Jadi kalau kita tinggalkan, lanjut dulu. Begitu pula jika seorang meninggalkan amalan sunnah di hadapan manusia karena khawatir dipuji yang dapat membahayakan diri atau memudaratkannya, maka ini bukanlah riya. Berarti dirinci. Tergantung amalan wajib apa amalan sunnah. Kalau amalannya tidak wajib, terus amalan ini bisa disembunyikan, lebih baik disembunyikan. Berarti dia sembunyikannya karena Allah. Namun kalau itu amalan, tadi amalan wajib apa amalan sunnah tadi saya sebut? Sunnah ya. Kalau itu amalan wajib disuruh tampakkan, lantas dia tinggalkan amalan ini karena manusia, nah itulah baru namanya riya. Berarti sekarang dirinci jadi dua biar nggak bingung. Meninggalkan amalan. Amalan ada dua ya Bu ya. Amalan apa? Wajib dan sunnah. Kalau ini ditinggalkan karena manusia ditinggalkan, yang wajib ini ditinggalkan karena manusia, maka termasuk apa Bu? Riya. Kalau amalan sunnah itu ditinggalkan karena takut dipuji orang, nah itu ya aja biar paham. Karena takut dilihat orang.
Dia ingin amalannya sembunyi-sembunyi, maka ini bukan riya. Ini strategi dalam beramal. Contohnya apa, Bu? Wajib dulu, wajib. Pas lagi ngaji gini pakai jilbab, bajunya ini syar'i, nanti pas dengan sedulur-sedulurnya, waduh nggak enak, saya cepat copot jilbab aja. Wah nggak enak saya itu. Oh nggak enaknya terus banyak. Oh, kan karena manusia. Padahal wajib nggak? Wajib. Ayo sekarang sunnah. Contoh apa sunnah? Puasa Senin, Kemis. Dia tinggalkan karena takut dilihat orang, takut ketahuan kalau dia Senin Kemis. Oh, pas Kemis dia lagi puasa. Ah, saya batalin aja deh. Nah, takut dilihat ketahuan orang kan? Sedangkan kalau nggak puasa, Insya Allah nggak puasa. Luar biasa orang ini. Padahal baru berangkat ke Senin Kemis baru hari itu tuh. Nah, maka dia tinggalkan, takut dilihat orang, takut amalannya ketahuan kan? Nah, maka itu bukan riya. Ini strategi beramal. Karena cuma amalan sunnah. Intinya kalau amalan sunnah sebaiknya disembunyikan. Cara sembunyi gimana? Jangan nampakkan itu, jangan tampakkan itu. Jadi sewaktu-waktu akhirnya gak puasa. Gitu strateginya. Kecuali kalau memberi contoh. Kan tergantung niat. Beri contoh dengan riya itu cuma beda-beda tipis. Beda-beda tipis itu. Apa? Istilah bahasanya riya. Pamer amal. Kalau ini tercela ini yang kalau nomor satu ini ditinggalkan karena manusia ini. Wajib kok ditinggalkan kamu itu. Kalau sunnah ditinggalkan ya nggak masalah toh. Namun dari sisi menampakkannya, mungkin lebih aman ya dia bisa batalkan atau nggak hadir saja, atau bilang terlebih dahulu gitu, mohon maaf saya itu nggak enak kalau hadir karena ada urusan ini gitu. Enggak, memang ada urusan kok, mencari urusan, nggak masalah. Dia bisa, misalnya sholat tahajud juga gimana coba sholat tahajud? Sunnah apa wajib? Nah, berarti masuk kategori kedua, Nji. Nah, orang-orang tahu, orang-orang pas nginap dengan dia gitu kan. Oh, pas tidur bareng gitu. Ya. Kalau memang ingin ajarkan silahkan gitu, boleh. Namun kan tadi takut ini jadi ketahuan dia punya amalan keseharian seperti itu, mungkin suatu waktu dia sembunyikan. Pas orang tidur pulas baru dia bangun. Pas mereka bangun tidur lagi gitu. Akhirnya ketahuan malas gitu, mending kan? Seperti saya pernah ceritakan tentang Zainal Abidin, dia itu sedekahnya diam-diam. Sedekahnya diam-diam sampai ketahuan itu ketika meninggal dunia. Ketahuannya saat Zainal Abidin itu dilihat bagian punggungnya ini ada bekas, kayak bekas orang mikul karung gitu, bawa gandum. Dan stok gandum ketika itu untuk orang-orang miskin terputus, nggak ada lagi. Ketahuan ketika itu. Orang-orang itu tahunya Zainal Abidin itu apa? Orang super pelit. Ya, memang dasar si Zainal Abidin itu pelitnya luar biasa itu. Uangnya nggak tahu itu kemana dia itu pakai. Nah, gak ada kita tahu dia punya amal-amal baik gitu. Orang-orang pandang kayak gitu loh. Setelah meninggal baru ketahuan baiknya luar biasa. Mending disebut orang pelit gitu kan.
Saking jaga amalnya itu sampai meninggal dunia tadi, Bu. Dicontoh. Amalan sunnah enggak? Sunnah itu. Ada yang amalan dilakukan para salaf, dia puasa sunnah. Saat kan enggak perlu sahur ya, mau pergi berangkat, dia itu bawa bekal. Dikira nanti di tempat kerja dia makan gitu. Ternyata dia kasih sedekah ke orang. Saat pulang mau menjelang maghrib, pas waktu makan buka puasa sekaligus makan malam di rumah. Jadi orang rumah nggak tahu dia itu puasa karena bawa bekal lah. Orang yang di tempat kerjanya nggak tahu juga dia puasa karena ya dia mungkin sudah makan dari rumah begitu. Pas pulang baru dia makan gitu. Saking dijaga amalan seperti itu. Ada yang juga ulama dulu baca Al-Qur'annya ya mau dibilang ini hampir-hampir beda-beda tipis dengan bohong sih, tapi masih bisa di inilah. Dia itu baca Al-Qur'an terus nangis. Ya, terus nangis. Biar nggak ketahuan dia nangis, dia bilang apa? Ini kayaknya mungkin mau gejala flu saya ini ya, mau gejala gitu. Biar orang tidak curiga kalau dia itu nangis ketika baca Al-Quran. Kalau kita mungkin orang mau lihat, oh tambah lagi nangisnya gitu. Tambah lagi nih air matanya ini kurang banyak ini. Ya kadang sesuatu nggak perlu ditampakkan gitu loh. Mungkin ada orang yang mudah menangis, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau ada orang itu tak nangisnya lebih bagus. Ya, bukan berarti dia tidak bisa menghayati, mungkin di lain waktu itu, di tempat yang dia itu sembunyikan amalan tadi. Nah, ada contoh-contoh yang tadi saya sebut, coba kita lihat. Misalnya kita melihat perbuatan ulama salaf berikut ini, yang tadi saya cerita yang saya sebutkan itu. Budak perempuan Ar-Rabi bin Qasim berkata, Ar-Rabi biasa beramal secara sembunyi-sembunyi. Ketika ada seorang datang menemuinya, ia segera menutup mushafnya yang sedang dibuka. Nah, coba ibu lihat. Ini mushaf dibuka nih. Orang curiganya apa? Kalau ada Al-Quran di sini terbuka, orang curiganya apa, Bu? Ih, Masya Allah, Robi, kamu tiap hari kerjanya baca terus, baca Al-Quran. Maka kalau orang masuk, dia tutup. Supaya apa? Nah, biar orang itu nggak tahu. Ya, orang itu nggak tahu di situ. Ibrahim An-Nakhai, kata Ibnu Jauzi, ketika membaca mushaf lalu ada yang masuk menemui beliau, beliau menutup Al-Qur'annya. Saking segitunya lah, Bu. Mereka menutup Al-Quran artinya enggan bacaan Al-Quran dilihat orang lain. Masuk amalan wajib apa sunnah tadi, Bu? Sunnah. Dia bukan tinggalkan karena ingin meninggalkan karena manusia, bukan, cuma karena takut dipuji manusia. Jadi sebaiknya ditutup, tidak ditampakkan. Mereka menutupnya karena khawatir dipuji. Dan memang asalnya amalan sunnah seperti itu disembunyikan, beda halnya jika itu amalan wajib atau ada maslahat untuk ditampakkan. Amalan wajib seperti sholat jamaah memang harus terang-terangan dilakukan. Saling membaca dan mendengarkan Al-Quran boleh ditampakkan karena ada maslahat. Jika seorang meninggalkan amalan seperti itu karena khawatir pujian manusia, maka itu termasuk riya. Nah, ini keterangan dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Tadi kesimpulannya dengan perkataan-perkataan ini. Nah, dari sini sudah kita tahu bagaimana cara agar ikhlas. Salah satu cara agar ikhlas itu bagaimana? Jaga amalan rapat-rapat. Kalau itu amalan sunnah dan tidak perlu ditampakkan. Kalau itu amalan wajib, silakan tampakkan itu. Kalau amalan sunnah ada dua kemungkinan, ada dua ya. Bisa jadi kita mau dipuji atau bisa jadi memberi contoh kan. Tadi sudah saya sebut, memberi contoh dengan dipuji beda-beda tipis. Nah, itu main niat lagi di situ, tergantung niat. Tapi kalau lihat orang lain lagi menampakkan amalan sunnah, nggak usah suuzon pada dia, Bu. Itu sombong banget dia, itu sedekahnya pamer banget dia itu.
Ngapain ini? Itu untuk kita, gak usah untuk orang. Dia sholat duha ini di masjid ini. Pamer banget dia itu ya. Ya untuk dia. Dia siapa tahu niatannya ingin motivasi orang gitu. Jadi jadikanlah ada amalan kita, bentuknya ada amalan yang sembunyi-sembunyi. Nah sekarang bagaimana cara agar ikhlas? 1. Belajar tidak mengharap pujian manusia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menemui kami dan kami sedang mengingatkan akan bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Lantas beliau bersabda, maukah aku kabarkan pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Terus iya, para sahabat berujar. Demikian kata Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pun bersabda, asyirkul khafi. Syirik khafi, syirik yang samar. Ayyakum ar-rajul yusolli fayuzayyinu sholatau lima yara min nadhari rajulin. Syirik khafi, syirik yang samar, di mana seorang itu sholat lalu ia perbagus sholatnya agar dilihat orang lain. Disebut syirik apa Bu? Riya tadi? Khafi, samar. Kenapa samar? Kita nggak tahu niatan orang yang riya. Kan kita tahu cuma tampilan lahiriahnya saja. Oh dia sholat. Masalah hati tahu nggak? Tidak. Maka disebut syirik yang khafi, yang samar. Berbuat riya atau pamer amalan benar-benar tidak akan dipedulikan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan, kalau Allah tabaraka wa ta'ala, ana agna syuraka an yusyriki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Artinya tidak menerima amalannya dan perbuatan syiriknya juga ditinggalkan. Jadi kalau orang riya, perbuatan amalannya itu tidak diterima, dirinya sendiri tidak dapat ganjaran, tidak dapat pahala. Terus amalan seorang yang berbuat riya atau tidak ikhlas itu adalah amalan batil yang tidak berpahala apa-apa. Bahkan ia akan mendapatkan dosa. Ali bin Abi Thalib menyebutkan 3 ciri orang yang riya dalam ibadah. 1. Malas ketika sendirian. Harusnya kalau sendirian malah dia lebih semangat gitu. Terus semangat jika di hadapan orang lain. Yang ketiga, menambah amalan jika ada yang memuji. Semua itu didasarkan pada manusia. Demikian kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Terus kiat ikhlas yang kedua, berusaha menyembunyikan amalan soleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Allah itu mencintai hamba yang bertakwa. 1. Al-ghani. Al-ghani apa? Kaya hati atau hati yang merasa cukup. Al-khafi apa? Yang suka mengasingkan diri. Ini diantara pengertiannya. Contoh di sini pengertiannya ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Al-khafi itu al-kamil al-munqati ilal ibadah wal istighal bi umuri nafsihi. Tidak terkenal, tidak masyhur, terasing untuk menyibukkan diri dalam ibadah dan mengurus dirinya sendiri. Makanya kita disyariatkan untuk misalnya ibadah sembunyi-sembunyi seperti iktikaf, menyendiri gitu kan, ibadah ini lakukan sendiri gitu, mengasingkan diri gitu. Berarti al-khafi tadi maksudnya tidak pingin terkenal, tidak pingin viral. Nah itu bahasa bebasnya itu.
Kalau orang-orang sekarang kan ini viral kan, mau lakukan pokoknya paling yang aneh-aneh gitu viral pokoknya, pingin kayak gitu, followernya jadi nambah. Jadi kadang orang beri nasihat, beri aja gitu. Gue sampai pingin, waduh ini kok follower saya kok sedikit ya, nanti nggak ada yang lihat, atau subscriber saya itu sedikit nanti nggak ada yang dengar gitu, urusan lain. Tinggal sampaikan gitu. Berarti termasuk diantara hamba yang dicintai oleh Allah adalah yang menyembunyikan amalan solehnya. Ini yang tadi seperti yang kita sebut tentang sedekah di depan ya. Terus yang ketiga sekarang, beramal bukan untuk orientasi dunia. Jadi tadi ya, cari amalnya itu untuk harap pahala akhirat, Bu. Bukan harap balasan di dunia. Misalnya ada yang bersedekah, cuma ingin dapat balasan di dunia, tidak ingin balasan akhirat sama sekali. Gitu pula orang yang beramal hanya mengharap dunia semata, ia benar-benar merugi kelak. Allah berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Coba lihat ya. Kalau ingin akhirat, kami tambah keuntungan untuknya. Namun kalau cuma pengen dunia, cuma dapat keuntungan dunia saja, tidak dapat bagian di akhirat. Saya ulang, kalau ingin dapat akhirat, berarti dunia ngikut. Tapi kalau cuma ingin dapat dunia dapat, namun akhirat gak dapat. Paham, Bu? Kalau ingin dapat balasan akhirat, dunia akan ngikut. Namun kalau ingin balasan dunia saja, dunia dapat nggak? Dapat. Di akhirat dapat balasan nggak? Tidak dapat. Ini sebagaimana disebutkan juga dalam hadis, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda ta'isa wan takasa. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba qatifah dan khamisah, sejenis pakaian yang mewah. Jika diberi dia pun ridha, namun jika tidak diberi dia tidak ridha, dia akan celaka dan akan kembali binasa. Kenapa dinamakan hamba dinar, dirham dan pakaian yang mewah? Karena mereka yang disebutkan dalam hadis tersebut beramal untuk menggapai harta-harta tadi, bukan untuk mengharap wajah Allah. Demikianlah sehingga mereka disebut hamba dinar, dirham dan seterusnya. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Berapa kiat tadi, Bu? 3. 1, tidak mengharap pujian manusia. Mau ada yang muji enggak usah para pujian dulu gitu. Yang kedua, berusaha menyembunyikan amalan soleh. Yang ketiga, tidak orientasi dunia. Sekarang yang tidak termasuk riya. 1, pujian manusia terhadap seorang setelah orang tersebut melakukan amalan. Belakangan ya, ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu dengan orang yang melakukan suatu amalan kebaikan, lalu setelah itu dia mendapatkan pujian, setelah beramal ya, dia dipuji. Nabi SAW mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah berita gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Berita gembira untuk siapa? Mukmin yang disegerakan.
Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ini pertanda bahwa Allah ridho dan mencintainya. Akhirnya makhluk pun turut menyukai orang tersebut. Ingat ya, pujiannya nggak dia cari-cari, namun datang belakangan. Namun di sini ada sikap, Bu, kalau pujiannya datang belakangan, biar aman, jangan jadi ujub. Berarti apa? Rendahkan lagi pujian tadi. Jadi jangan malah disanjung, wah iya memang seperti itu kok, biasa saya Mas, saya masih bisa lebih daripada itu. Nah, tambah ini lagi, umuk banget itu, tambah naik lagi, rendahkan lagi gitu. Udah, nggak usah bicara-bicara itu lagi, pergi gitu. Jadi di counter ya, diatasi ya, biar nggak disanjung terus. Takutnya yang berikutnya dia nggak ria, tapi nanti datang ujub, ya, merasa sombong dengan amalnya gitu. Itu jadi masalah lain. Terus yang kedua, semangat melakukan ibadah di hadapan orang-orang yang rajin beribadah. Kalau kita tiba-tiba rajin, pas orang-orang yang lain rajin juga, itu tidak riya. Tapi cuma sekadar termotivasi. Kayak inilah ibu-ibu ngumpul gini. Awalnya mungkin mau ngantuk, teman sebelah nggak ngantuk. Akhirnya nggak ngantuk kan. Ada temannya semangat ngaji. Ayo berangkat. Siap, saya juga mau berangkat gitu. Nah, saling mendukung, motivasi. Bukan berarti kamu karena temanmu ya kamu ngaji ya, enggak. Coba kita lihat apa dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di sini. Terkadang seorang itu menginap di rumah orang yang suka bertahajud. Nah, lalu ia pun ikut melaksanakan tahajud pada kebanyakan malam. Padahal kebiasaannya hanya melakukan sholat malam selama 1 jam saja. Pada saat itu ia menyesuaikan dirinya dengan mereka, dengan teman-temannya yang lama sholat tahajudnya. Ia pun turut berpuasa ketika mereka berpuasa. Jika bukan karena orang yang ahli ibadah tadi, tentu ia tidak akan semangat seperti ini. Sebagian orang menyangka bahwa amalan ini adalah riya, namun sangkaan ini adalah keliru. Karena semacam ini bukanlah riya, akan tapi di dalamnya mesti ada perincian. Setiap mukmin pada dasarnya memang senang beribadah kepada Allah, akan tapi seringkali ada kendala dan sering lalai. Mungkin saja karena menyaksikan orang lain, kelalaian tersebut lenyap. Kemudian beliau berkata, dia perlu menguji dirinya dengan melaksanakan ibadah di suatu tempat di mana ia dapat melihat orang lain tetapi orang lain tidak menyaksikannya. Jika ia merasa tenang ketika itu, maka berarti ia telah beribadah dengan ikhlas karena Allah. Namun jika dirinya tidak tenang, maka berarti yang lakukan di hadapan ahli ibadah lainnya adalah amalan riya. Amalan lainnya silakan dianalogikan semisal dengan ini. Berarti termotivasi teman itu bukan riya. Paham ibu? Nah, misalnya ada sedekah, yang lain sedekah, ibu juga sedekah, termotivasi kan? Berarti tidak riya. Karena sama-sama. Itu bahkan kata para ulama itu masuk dalam sabda Nabi, fa'alaikum bil jamaah. Karena itu berjamaahlah kalian. Dan rasa malas sesuai dengan sabda Nabi SAW, fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Karena sungguhnya serigala itu hanya makan, menerkam orang yang sendirian. Karena sendirian biasanya cepat futur. Maka dengan teman-teman akhirnya semangat ibadah. Gitu. Tapi memang kalau di masa pandemi itu luar biasa rasa malasnya itu ya. Kalau Zoom itu kan enak, kalau Zoom itu ya, matiin kamera saja sudah kan selesai itu. Anak kuliah juga kan kayak gitu itu. Yang penting absen aja. Ya kamera matiin sengaja gitu. Ya pergi, ya penting sudah hadir dulu gitu. Ya. Memang kecenderungannya seperti itu. Kelemahan belajar e-learning, menuntut supaya belajar secara sendiri gitu, mandiri. Agak sulit memang untuk masa-masa ini. Penyesuaian itu perlu waktu memang. Terus yang ketiga, berpenampilan yang baik. Hal ini tidak termasuk riya karena termasuk keindahannya disukai oleh Allah. Jadi jangan lihat orang ada yang pakaiannya rapi, ya, bersih, ya.
enak dilihat, terus bilang wah itu memang dia itu kayaknya pengen dipuji-puji terus dia itu. Ngapain? Ini kan berpakaian gitu, berpenampilan, boleh-boleh saja. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walau sebesar semut kecil. Lantas ada seorang yang berkata, inna rajula yuhibbu ayyakuna sawbu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya seorang itu sangat suka berpenampilan indah ketika berpakaian atau ketika menggunakan alas kaki. Nabi SAW menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Allah itu jamil, indah, dan menyukai keindahan. Yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti boleh berpenampilan yang baik. Justru kalau dia bisa berpenampilan yang baik, dia sengaja berpenampilan orang kere, malah masalah. Dia bisa beli ya baju yang pantas untuk dia, namun dia sengaja beli baju yang tipis, murahan gitu, kelihatan kusut, nggak diurus itu. Dia nggak jalankan hadis ini. Ya, maka berpenampilan sesuai saja untuk dirinya. Terus yang keempat, tidak membicarakan dosa dan selalu menyembunyikannya. Dia jaga dosa itu baik-baik. Ya. Bukan berarti orang ingin memujinya jadi orang baik, itu bukan. Tapi dia jaga itu saja pokoknya. Jangan sampai orang lain tahu, ya, itu lebih bagus. Jadi asalnya kalau dosa sudah disembunyikan, nggak usah dipamer-pamerkan gitu. Termasuk ini ibu-ibu, dulu punya penampilan apa di media sosial, ditutup itu. Akunnya dihapus. Kan ada foto-foto jahiliyah dulu ya. Ya tahu Bu? Nah, itu hapus akunnya itu Bu. Itu demi menjalankan ini nih. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Seluruh umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Terang-terangan dalam apa? Bermaksiat. Wa inna minal majanati ayyamal rajul bil laili amalan summa yusbiha wa qad satara Allah fayaqul ya fulan amiltu albariha kadza wa kadza wa qad bata yasuruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Itu seorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu, padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, tetapi di pagi harinya ia buka sendiri aib yang telah Allah tutupi. Berarti yang sudah ditutupi nggak usah ditampakkan. Gitu. Kecuali kalau ada suatu tujuan ya. Ya, kecuali ada suatu tujuan. Terus yang kelima, mendapatkan ketenaran, jadi masyhur, jadi tersohor, namun tidak dicari-cari. Tanpa dicari-cari, Bu. Artinya sejak ia beramal tidak pernah ia mencari ketenaran, namun setelah ia beramal baru ia terkenal dan tenar. Imam Al-Ghazali mengatakan yang tercela adalah apabila seorang itu mencari ketenaran. Namun jika ia tenar karena karunia Allah tanpa ia cari-cari, maka itu tidaklah tercela. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi orang yang selamat dari riya dan senantiasa ikhlas. Ya, sudah cukup. Yes. Iya. Biar nanya. Iya. Nanti riak lah. Baik. Ya, Bu Andri. Sabar. Pembahasannya asik.
bagaimana kita kalau sedang membaca Al-Quran di rumah itu Iya. apakah dengan suara yang lirih atau agak keras, karena kita yang sedang belajar itu kan kadang harus benar makhrajnya, pengucapannya itu. Kalau dengan suara yang lirih itu kan keluarnya tidak jelas. Tergantung kan, kalau di rumah kan cuma orang rumah saja. Beda kalau ibu berada di masjid. Tapi berdempetan dengan tetangga, Ustaz. Ya disekat rumahnya kan. Iya, tapi maksudnya kan nanti kalau ada suara. Iya pakai peredam deh di dalam rumah. Tergantung niat. Ya resiko. Terus yang kedua, Ustaz, keinginan kan menyanyi itu kan tidak diperbolehkan ya dengan musik. Nah, ada suatu keinginan untuk menyanyi, kemudian daripada menyanyi haram gitu kan, kita terus ambil mushaf itu agar kita bisa mengeluarkan keinginan kita, mengeluarkan suara. Kalau kita ngajinya disuarain nggak apa-apa ya Ustaz? Dilaguin gitu. Maksudnya agak keras gitu. Oh nggak apa-apa. Ya, Ustaz. Tergantung niat nantinya. Ya. Ustaz, kan ada orang yang pertama kali dihisab, salah satunya ada ria seperti itu karena ingin dinilai. Ya sedekahnya, Al-Qur'annya. Nah itu kalau misalnya Keberaniannya, ya. ada orang yang sebenarnya niatnya dia tidak pengen ditampakkan, tetapi orang lain manusia menyebutnya bahwa dia seperti itu misalnya. Oh. Nah itu tadi yang poin terakhir itu. Tidak termasuk ria jika tenar tadi, pujian tadi datang belakangan. Yang penting tidak dicari dari awal. Tanda dicari dari awal itu, ini kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang puji saya ya gitu. Gitu. Wallahu a'lam. Terus ada lagi. Satu lagi Ustaz. Ya. Kan kita tidak boleh memperlihatkan aurat kita kepada wanita non muslim, sama-sama wanita tapi non muslim. Ya terus. Bagaimana kasusnya ketika kita melahirkan kepada wanita, kepada dokter wanita yang non muslim? Cari yang muslim, loyal. Praktekkan ayat lakum dinukum waliyadin. Itu loyalitas full. Mau berjualan, mau jual beli, ada muslim dulu dipilih gitu. Sekolah, mau pilih sekolah, ada sekolah negeri atau enggak sekolah Islam deh. Jangan cuma gara-gara sana berkualitas langsung pindah gitu. Sampai saya bilang pilih pemimpin juga demikian gitu. Ya pokoknya cari yang muslim. Ada enggak? Ada. Kalau enggak cari di Gunung Kidul deh, ada nanti saya tunjukin ada. Saya tunjukin yang berkualitas nanti di Gunung Kidul itu ada. Saya kemarin baru suruh ngisi pas peresmiannya itu. Kalau bilang di Jogja nggak ada, saya suruh ke Gunung Kidul sana itu. Ada pokoknya. Ada lagi? Ya, monggo. Ini tab yang pertama menanyakan masalah kita kan mau membuka titik pelayanan untuk kaum duafa. Terus kita kan mengumumkan ke medsos gitu. Mengumumkan ke medsos untuk pelaporan. Maksudnya bahwa kita membuka klinik gratis, ada yang bayarnya gratis untuk duafa, itu apakah termasuk riya? Tidak, karena ada suatu tujuan. Terus yang kedua masalah hutang. Ya, masalah utang. Masalah hutang itu waktu sekolah masih ada hutang sama ibu kantin gitu ya. Oh, dulu ambil gorengannya 5, bilang 2 gitu. Itu sejumlah 2.000. Terus kita mau ke sana lagi sudah nggak ada lagi. Berarti sedekah atas nama Bu Kantin tadi. Ya. Dulu ambil 5, baru bayar 2 atau berarti 3. Nyolongnya satu gorengan 500 kali 3 berarti 1.500. Nah, utang itu tinggal kali berapa? Kalau tidak ketemu dia lagi, tinggal sodako atas nama Bu Kantin tadi. Itu ya ibu-ibu ya, yang dulu nyolong itu ya. Orang yang masih ada kasih dia langsung. Ya, bilang, Mbah ini untuk jenengan Mbah. Niat kita ganti yang dulu itu. Dibanyakin sisa gitu. Mbah ini untuk panjenengan, untuk anak putu. Nah, gitu aja deh. Daripada muka saya taruh di mana nanti. Ya, baik. J. Ini dok, Aduh, sampai grogi nih. jadi
Wanita hamil 6 minggu. Iya, 1 bulan lebih nggih, terus keguguran ya. Istihadah berarti belum sampai 80 hari toh? Istihadah 6 kali 7 42 kan? Belum sampai 80, masih istihadah, tetap sholat. Ada lagi? Ya. Ini Ustaz, kalau sebabnya kita puasa Senin Kamis itu kan termasuk sunnah. Iya. Maksud kita istilahnya silaturahmi tentang seseorang. Iya. Kita disuguhin apakah kita bilang saya sedang puasa atau gimana Ustaz? Tergantung. Kalau ingin memberi contoh, bisa beritahu. Terus doakan dia. Saya cuma maaf saya hadir sini tapi saya doakan saja J. Yang kedua bisa batalkan. Tergantung mau pilih yang mana. Batalkan nanti ya sudah makan kan, sudah kenyang. Ya berarti ya makan terus. Senin Kamisnya lagi baru puasa lagi. Itu. Bukan itu nanti jadi puasa beduk namanya itu. Itu puasa beduk si Rukoya itu kalau puasa. Masih anak saya yang nomor 3 sama nomor 2 itu. Kalau suruh puasa masih beduk dia. Nah, nanti jadi beduk lagi. Itu kayak pertanyaan jamaah saya kalau ke Bantul itu. Pernah puasa cari pakan terang, mereka ngarit sampai di Bantul. Terus pas azan zuhur itu batal dia. Ustaz saya beduk Ustaz. Ya, sudah sepuh. Sebelum kamu kayak Ruwaifi saja Pak. Kalau Ruwaifi mungkin ini masih kecil dia beduk. Sudah besar. Dia lanjut puasa lagi. Nggak boleh. Qadha itu puasamu. Ramadan. Kalau ini puasa sunnah nggak masalah. Ya, ada lagi mana? Mana lagi Bu? Ada Bu Irma? Ustaz, kalau kita perawatan facial apa? Perawatan fashion terus? Spa terus? Kan yang kita nggak tahu dia tuh muslim atau Cari yang tempat yang muslim lah. Dokternya. Terapi spa gitu pokoknya itu Bu. Terus? Iya. Terbuka aurat. Yang terbuka aurat antara kalau sama wanita hati-hati saja ya. Itu selama tidak ada keperluan berarti seperti yang ibu pakai ketika di rumah. Ya rambut baik sampai leher gitu kelihatan nggak masalah. Itu darurat nggak? Hah? Darurat? Enggak. Ya suruh suami aja yang itu. Ada lagi? Apa lagi? Wis alami wae Bu, rasa pas-panan. Kinclong pakai glowing aja, pakai cahaya sedikit aja itu glowing. Hah? Ya disogok apa gitu suaminya. Bilang suami sabar-sabar Mas, aku wis tambah tua Mas, ngono wae. Bos suami itu sadar-sadar juga gitu loh. Istrinya tambah lemu ya gara-gara suami, ya ini juga gara-gara suami, bilang aja gitu. Ya selama mubah masih boleh. Ada lagi? Wonten? Bu? Nggak ada? Cukup? Bu Wita? Oh ya, baik, setelah ini nanti ada. Nah, coba lihat Bu, saya diundang kan? Lihat undangannya dulu. Mantap banget undangannya nih. Insyaallah. Ya ini undangan untuk pekan depan. Oh iya, pekan depan berarti ya? Berarti saya langsung ke sana. Tetap jam 9 sampai jam selesai. Iya. Sampai zuhur nggak apa-apa? Nih nanti anak-anak ibu nanti cari gimana? Ada bapak. Ada suami. Oh iya bawa bapak juga ya?
Oke. Baik, itu saja yang kita bahas untuk pagi ini. Ya, silahkan ditunggu dulu, nanti ada pembagian undangan untuk ibu-ibu sekalian. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.